masih loading. Oke. Hai Mas, Hai Mas, selamat malam. malam. Thank you banget nih nyempetin waktu untuk sharing dengan kita. Much Sama-sama. appreciated. Suaranya jelas nggak Mas? Jelas, jelas. Aku malah baru mau pakai headset nih. Oke, Oke. welcome. Dan mungkin mungkin kita kita mulai mulai malam ini dengan apa? Pertanyaan yang eh, apa? Sorry, kehabisan kata-kata. Mungkin hari ini kita kita mulai dengan IG dan sosial media Mas Gibran deh. Jadi Mas Hmm. Gibran itu sharing sharing tips terus apakah sering menjadi pusat pertanyaan orang orang apa malah jadi minta rekomendasi atau uh, ilmu nih yang di-sharing gitu atau rekomendasi atau apa sih sebenarnya Mas yang di-share kalau boleh tahu? Kalau saya sih selama ini, karena saya juga mungkin baru beberapa tahun terakhir di market selama selama apa ya? Selama saya juga di kantor saya yang sekarang, karena kan memang media ekonomi dan juga bisnis. Jadi bisa dikatakan selama ini ketika saya masuk ke ekonomi bisnis dan juga market, jadinya Oke. yang saya share itu adalah gimana sih cara mengatur keuangan, terus juga kalau misalnya tertarik berinvestasi, khususnya di Ya. pasar modal ya, di saham itu, gimana caranya memulai, terus juga mengatur portofolio dan segala macamnya. Nah, kalau ditanya, banyak nggak yang minta rekomendasi gitu? Atau banyak nggak sih yang suka minta, besok saham apa yang naik gini, atau besok beli saham apa itu? Banyak, sebenarnya banyak. Cuma saya tuh pengennya orang-orang lebih mandiri gitu ya, karena kan Oke. kita tahu bahwa kalau kita bagi misalnya rekomendasi itu bebannya agak gede juga secara psikologis karena kalau misalnya kan kita nggak pernah tahu ya arah gerak market atau sebuah emiten itu mau kemana. Jadi kalau misalnya kita bagi ternyata sahamnya turun, terus misalnya orang yang kita bagi nggak siap gitu menghadapi, kan bisa aja psikologisnya terganggu atau mungkin nyalahin kita atau bahkan ya bisa aja membuli dan segala macamnya. Nah, jadi kalau saya lebih mau orang-orang itu mungkin kita saling sharing, berbagi gitu. Cuma alangkah lebih baiknya kalau kita itu mandiri. Jadi walaupun kita dalam artian kayak dapat bisikan, dapat apa, dapat Ya. apapun itu, kita kembali lagi nih untuk bisa menganalisa saham pilihan kita masing-masing gitu. Oke. Jadi hari ini kan kebetulan nyambung dengan topik kita ya, bahwa trading Mhm. itu jangan jangan FOMO lah gitu. Nah, Ya. kira-kira kalau kalau misalnya mungkin kita melihat orang yang belum belum ngerti dan belum tahu sama sekali gitu, kan cenderung ikut-ikutan nih di awal gitu. Kalau kalau saran Mas Gibran untuk orang yang baru mulai itu gimana sih kira-kira gitu? How to get started sebenarnya gitu? Kan nggak ngerti sama Sebenarnya sekali nih, gimana kita ya, uh, mulai tanpa ikut-ikutan gitu kan? ya sebenarnya kalau memulai dari paling pertama itu ya memang kita harus jadi ibaratnya kalau saya mengandaikan tuh orang yang masuk berinvestasi di pasar modal, kalau menurut saya kacamata pribadi saya ya Ya. based on pengalaman juga orang yang punya tingkat literasi soal Hmm. financial itu lebih baik. Kenapa? Karena kan masuk ke berinvestasi di pasar modal itu kita tahu Ya. ya ada risk tentunya. Nah, risiko ini yang harus kita minimalisir atau kita harus mitigasi. Nah, berbeda dengan investasi yang konvensional atau yang biasa entah tabungan Hmm. atau deposito dan Ya. segala macamnya. Tentu kalau misalnya kita investasinya naruh duitnya di tabungan, ya udah naruh aja gitu kan. Ya. Walaupun returnnya nggak gede gitu, atau naruh deposito, tabungan berjangka dan segala macamnya, kan nggak Ya. butuh pemahaman yang lebih jauh gitu. Tapi ketika kita memang masuk ke pasar modal, berarti kita itu harus memiliki minimal pengetahuan dasar terkait apa itu pasar modal, gimana arah gerak Hmm. saham, terus juga ya mau belajar lebih utamanya karena orang Ya. tuh apa ya, orang-orang selalu bilang atau yang saya juga dapatkan, saya juga belajar dari guru-guru saya gitu, saya juga setiap hari masih belajar bahwa market itu akan membesarkan kita gitu, market akan memiliki jalannya untuk membuat kita bisa belajar. Jadi memang setiap hari kita itu harus belajar sebenarnya, harus apa ya, nggak malu bertanya, terus juga nggak malu untuk mendengarkan saran saran dari orang Hmm. lain dan segala macamnya. Jadi memang kalau kita memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal ya kita siap juga untuk belajar, Oke. belajar banyak hal gitu. Minimal tahu deh yang dasar-dasarnya. Oke. Berarti kalau kalau dasar-dasarnya pasti ada dasar-dasar yang teknis dan ada yang urusannya sama mental nih. Karena topik kita hari ini kita mau ngobrol trading anti FOMO gitu kan. Mungkin kita Mhm. mulai dengan mental dulu. Kira-kira bagaimana sih membangun mental yang baik? Apakah
Mhm. harus rugi dulu atau gimana tuh kira-kira supaya seorang trader itu apa mentalnya bisa terbentuk kan semua orang bilang trading itu susah lu kalau nggak kuat mental bye bye gitu kan masalah kira-kira gimana kalau menurut Mas Gibran buat Kalau kita beginner ya lihat, orang yang baru ya mau benar. nyemplung nih. Kalau kita lihat ya orang-orang sekarang tuh banyak pemberitaan karena investasi ini bunuh diri atau enggak. Kalau kita ingat dulu beberapa Ya, eh, bulan yang lalu ketika misalnya saham-saham sektor farmasi naik, terus tiba-tiba orang juga FOMO ngebeli, terus tiba-tiba sahamnya turun, mungkin juga mereka belum punya plan dan mereka harus cut loss, nggak gunain dana uang dingin istilahnya, ya, entah uang pinjaman atau uang apa, itu kan memang nggak diperbolehkan ya. Maksudnya bukan sesuatu yang ya lu pinjem duit naruh di pasar modal nggak gitu juga gitu, nggak boleh gitu. Nah itu kan masalah mental ya bisa dikatakan. Nah ketika kita orang bilang lu harus loss dulu deh baru mentalnya terbentuk ya nggak juga sih sebenarnya siapa yang mau loss ya siapa sih yang mau rugi gitu ya nggak ada orang yang mau rugi. Cuma kalau saya itu belajar dulu saya itu pernah rugi lumayan gede juga. Mungkin dari kacamata orang yang duitnya banyak nggak gede, tapi kalau dari kacamata saya ya, ya, pribadi uangnya gede karena kan ya signifikan. nominal rugi tiap orang itu beda-beda gitu kan. Ya, Kalau dari saya lumayan gede gitu kan uang ini. Nah dari situ saya belajar bahwa ketika kita beli saham kita harus punya plan. Jadi kita mau masuk di mana, kita mau buat sahamnya itu untuk apa. Jadi sebelum kita membeli sebuah saham, kita harus tahu dulu nih, ini buat apa sih sebenarnya? Kan ada orang yang day trade, ada yang scalping, terus misalnya ada yang buat investasi jangka panjang. Kita itu harus tahu. Nah, kebanyakan dalam tanda kutip ya artinya itu beberapa yang saya temui juga yang ibaratnya kayak beli orang orang beli nih dia juga beli ntar pasti nanya TP-nya di mana gitu atau enggak ya, stop loss-nya di mana gitu ya kita kan nggak pernah tahu ya saya itu selalu bilang kita tuh bisa membeli saham yang sama saham A misalnya ABCD sama nih saya dengan si siapa ya si A misalnya beli saham ABCD gitu kan tapi nasibnya bisa beda saya bisa hmm, cuan dia bisa cut loss bisa karena mungkin beda harga beda plannya dan banyak ya, hal ya, pembedanya jadi kalau bicara soal mental memang iya kalau based on pengalaman saya juga karena saya pernah cut loss lumayan gede jadi itu yang membuat saya tuh kayak wah nggak bisa nih kalau memang udah waktunya cut loss ya harus cut loss mau nggak mau saya menemui beberapa orang-orang yang cerita misalnya saya punya portofolio gini 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 banyak nih kalau orang biasanya bilang portofolionya kayak kebun binatang rame kan rame banget nih portofolionya ya, banyak isinya tapi ketika kita lihat ada yang lossnya udah 60%, 50%, ada yang lossnya juga 70%. Itu kan kalau terus dia minta advice misalnya sama saya atau minta masukan gitu. Saya bilang saya nggak akan pernah membiarkan satu portofolio saya yang rugi sampai 70%. hmm, Apalagi di saham yang third liner, lapis tiga lah istilahnya. Orang ya, biasa bilang oke, saham gorengan gitu. Nggak ya, akan ya, pernah saya biarkan. ya, Kenapa? Karena saya tahu ada risiko yang gede gitu yang harus kita tanggung kalau misalnya kita lama di situ kan kita nggak pernah tahu saham itu kapan mau naik kapan mau turun gitu jadi memang kita yang harus betul-betul bisa memanage dengan punya trading plan yang baik gitu oke. Berarti kuncinya adalah sebenarnya trade plan gitu kan? iya Oke. benar-benar Berarti kalau kalau misalnya kita udah bikin trade plan um, dan kita trading 100% kita jalanin trade plan gitu ya. iya kalau saya selama setelah loss saya selalu menjalankan trading plan saya. Ya, artinya kalau kalau harus cut loss kita harus tega gitu ya. Kalau Iya, orang selalu ya, bilang, aduh, iya, misalnya Mas, ada yang pernah saya DM saya kayak, aduh, sayang uangnya gitu kan, kalau saya cut loss di sini uangnya sayang. Ya, ya, berarti saya nggak bisa lagi ngasih masukan gitu, karena udah kekunci ibaratnya, ya kamu nggak mau cut loss gitu. Ya, nggak bisa diapa-apain gitu ya, kan. Jadi memang kalau apa ya, berarti harus tega juga buat cut loss. Karena kan kita oke, tahu bahwa ada risiko sih sebenarnya kalau kita masuk gitu kan. High risk, high return lah. oke. Dan katakanlah kita kita mungkin itu kita bicara tadi tradingnya gitu kan. Kalau misalnya modalnya, kalau menurut pendapat Mas Gibran, kira-kira ada yang bilang kan modal jangan besar-besar gitu kan, baru mulai Hmm. belajar dulu. Tapi ada juga yang bilang kalau modalnya kurang besar juga nanti nggak ada rasanya, jadinya main-main gitu. Nah, kira-kira bagaimana menemukan balance itu supaya
ya itu akhirnya membentuk mental kita dan long term kita grow. Menurut Mas Gibran, balance-nya gimana kira-kira tips untuk itu? Kunci dari pasar modal adalah kata keduanya, modalnya sebenarnya kan. Oke. Jadi ya kalau orang bilang gini loh, kita tuh nggak bisa mengcompare modal satu orang dengan orang yang lain karena biasanya juga tingkat kepuasannya juga berbeda-beda. Makanya saya bilang mungkin kita beli satu saham yang sama tapi Hmm. nasibnya berbeda. Saya kasih contoh Mas, misalnya beli saham ABCD, modal saya misalnya ya 100 juta, contoh. Terus ada orang yang beli saham ABCD juga, modalnya 5 juta, gitu kan. Ketika sahamnya naik 10%, saya udah untung 10 juta. Sedangkan yang modal 5 juta, 500 ribu. Nah, Ya. pasti beda nih, apa ya, mentalnya atau mungkin beda, rasanya Iya, mungkin iya, beda iya, ya. iya, 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 Ya. iya, iya, betul. Jadi, kalau misalnya saya scalping misalnya ya, cuma trading cepat gitu, dapat uang 10 juta dalam beberapa menit, kan itu suatu kesyukuran gitu. Karena kalau kita berkaca, nggak ada instrumen yang lain gitu yang bisa dengan cepat memberi kan return secepat itu dan sebesar itu. Kalau misalnya kita scalping ya, kalau kita scalping Iya, gitu. Nah, tapi kalau dengan modal 5 juta untung 10%, kita juga tuh harus melihat posisi modal kita. Jadi iya, jangan ibaratnya nggak boleh ngoyo gitu loh Mas. Kayak modal 5 juta mau dapat sehari 50 juta. Wah, nggak bisa. Itu iya, sebuah mimpi apa ya? Angan-angan belaka gitu kan. 5 juta kalau dalam sehari dapat return, anggaplah main di anggaplah membeli saham yang third liner lapis ketiga gitu. Nah, itu kan bisa kalau misalnya ARA 35%. Nah, bahkan 35% dari 5 juta ya bisa sampai 1.500.000 lebih lah, 1,6 atau 1, iya, berapa gitu. Jadi auto reject atas sah dengan modal 5 juta aja itu untungnya 1 juta lebih kan. iya, Sementara kalau yang modal 100 juta itu dia auto reject atas udah iya, 30%. untungnya 30-an juta 30-an. lebih gitu. Iya. Jadi memang semuanya bergantung modal gitu kalau menurut saya pribadi gitu. Nah, kalau modal, saya juga memulainya nggak terlalu gede, karena kan saya mau tahu dulu nih, instrumen investasi ini kayak gimana sih? Karena jujur saya tuh dulu nggak interest atau tertarik dengan yang namanya pasar modal. Hmm. Oke, oke. Dan jadi kalau misalnya kita mungkin Mas Gibran waktu pertama kali mulai gitu, apakah mulainya ada dana yang memang disisihkan eh, dan sarannya ke teman-teman yang nonton kira-kira apakah misalnya nih mulainya sekecil mungkin dengan minimum atau mulainya berapa persen dari katakanlah uang dingin kita atau gimana gitu kira-kira. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, sebelum kita memulai investasi, itu kebutuhan pribadi kita itu harus benar-benar Oke. tercukupi dan Ya, terpenuhi. ya, Itu yang paling pertama. Jangan ya, sampai kita pakai uang buat investasi itu uang uang makan gitu kan. ya, Ya nggak betul makan betul. dong kalau semuanya dipakai investasi gitu kan. Terus nggak membeli kebutuhan gitu. Karena kita harus yang paling pertama sebelum memulai berinvestasi ya punya pendapatan dong. Jadi ini Ya, kayak ilmu financial planning dasar gitu kan. Orang punya pendapatan, pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Terus juga memenuhi dana darurat, punya dana darurat. Terus juga uh, ya kalau saya sih punya insurance dan segala macamnya buat meminimalisir risiko gitu ya, dan lain-lain. Nah, barulah saya memulai investasi. Saya tuh memulai investasi di usia 25 tahun, 24 tahun deh. Tapi investasinya masih konvensional. Kenapa? Karena saya baru mencapai titik di usia 24 tahun, pendapatannya itu ibaratnya enak gitu, ada cukup saving lah, gitu ya. ya. Ada yang saving, ada yang bisa dipakai lah buat Ya, berinvestasi gitu. Jadi orang kan kebanyakan saat ini ya, apalagi selama pandemi COVID-19 itu, semuanya mau investasi, semuanya mau masuk ke pasar modal, berbondong-bondong semuanya mau masuk ke pasar modal. Padahal ada yang belum dipenuhi nih. Ibaratnya masih ya ya, misalnya pakai duit investasinya uang makan lah, atau duit utangan itu tuh nggak boleh kan. Jadi memang kalau saya sih punya uang khusus gitu yang buat investasi. Jadi uang dingin lah. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, saya juga ya emang uangnya nggak dipakai gitu. Bukan artian nggak apa ya, nggak punya makna atau arti uangnya. Cuma ya memang ya. uangnya saya khususkan buat berinvestasi. Oke, oke. Dan kalau misalnya berikutnya kan kita bicara, katakanlah kita udah sisihkan uang tersebut gitu untuk berinvestasi. Kira-kira money managementnya gimana tuh? Ada Mhm. tips nggak? Apakah kita misalnya kita baru mulai lebih baik kita fokus ke satu instrumen tertentu atau
Kira-kira untuk memulai menurut Mas Gibran atau berdasar dari pengalaman Mas Gibran sendiri gimana? Kalau dari pengalaman saya tuh memulai investasi harus lihat dulu risk profile-nya kita. Nggak bisa, Hmm, makanya setiap saya ditanya, saya mau trading dong. Ada orang nanya, saya mau trading dong, saya mau trading saham pokoknya kayak kamu. Nggak bisa, nggak semua orang bisa langsung kita arahkan ke sana. Karena kan kita nggak tahu risk profile-nya, kita nggak tahu seberapa besar dia bisa mentoleransi yang namanya rugi dan segala macamnya. Jadi kalau saya memulai investasi itu yang dari konvensional, dari yang biasa saya punya beli deposit, saya punya deposito, saya punya reksadana, yang risikonya itu masih kecil-kecil, sembari saya ya, belajar gitu. Nah, lama-kelamaan, ketika kita seiring berjalannya waktu, saya masuk ke kantor saya yang sekarang, saya juga belajar market, barulah saya memberanikan diri untuk masuk terjun ke pasar modal. Karena itu pun juga didorong sama teman saya. Karena waktu itu alasannya gini, kamu nggak bakal tahu dan nggak bisa mengerti apa yang kamu bawakan di siaran atau di berita kalau kamu nggak bisa atau nggak merasakan menjadi pelaku pasar modal. Ya awalnya sih sebenarnya terpaksa gitu kan, kayak ya udah saya masuk pasar modal gitu. Saya jadi investor gitu. Tapi saya belinya awal-awal itu saham-saham yang emang buat jangka panjang gitu, buat investasi, nggak ya, ya. langsung trading, nggak langsung scalping, nggak juga. Jadi emang belinya yang buat investasi long term. Oke. Jadi sarannya masuknya step by step gitu ya. Sesuai Iya dengan benar-benar. ya. Oke. Dan berarti seiring berkembangnya ilmu kita, kita bisa eh, apa? Mungkin mengambil pilihan-pilihan instrumen yang mungkin lebih beresiko gitu. Iya, semuanya kembali lagi ke masing-masing gitu loh, Mas. Iya, 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 iya. Ibaratnya nggak bisa, saya nggak bisa mendorong orang, beli saham dong gitu kan. Iya. Investasi saham dong. Nggak bisa. Kalau dia ternyata nggak bisa mentoleransi risknya gitu, risikonya yang kita tahu kan di market itu agak gede lah risikonya. Kalau dia nggak bisa mentoleransi itu, ya kita nggak bisa mendorong semua orang untuk masuk ke instrumen investasi pasar modal gitu atau apa. Jadi memang sesuaikan dengan profil risiko kita aja sih masing-masing. Oke. Terus kalau kalau misalnya katakanlah kita sekarang kan eranya sosial media lah, atau mungkin kita bicara Hmm. ada grup chat di Telegram, di Ya. WA gitu kan, di mana banyak sekali diskusi-diskusi gitu. Apakah itu sehat nggak sih sebenarnya dengerin itu, dan kira-kira gimana kita bisa menjadi trader yang nggak FOMO tapi Mhm. tetap bisa update gitu loh dengan Nah, berita-berita itu. kalau jujur, saya tuh punya, jadi saya punya akun sekuritas. Akun sekuritas saya tuh punya grup. Ya, ibaratnya kayak, ya sesuai dengan nilai equity kita gitu. Punya Ya, grupnya ya, juga. Tapi kalau misalnya ada dikasih rekomendasi sesuatu, ya tetap mereka taruh disclaimer on gitu. Jadi nggak ya, serta-merta of course. Ya, buta-buta hantam semuanya beli, nggak juga. Jadi walaupun juga misalnya saya tuh kadang juga dikasih tahu teman atau enggak dikasih tahu orang-orang, ya kita kan berada di lingkungan market gitu kayak ini menarik nih, cuma kata gitu aja menarik, tapi kembali lagi ke kita, sebanyak apapun bisikan yang teman-teman dengar, grup Telegram yang diikuti, grup apa namanya VIP berbayar yang diikuti, tombol beli dan jualnya itu ada di kita loh, di jadi kita nggak ya. bisa dipengaruhin kan Mas. Jadi saya juga gitu, kalau misalnya saya lihat-lihat lah, baca grup-grup sekuritas saya, wah ada nih rekomendasi saham ABCD gitu. Tapi saya lihat lagi chartnya, buka, oh ternyata volumenya bagus nih, candlenya juga oke, terus juga Ya, ya sesuai indikator yang saya apa ya, yang saya yakini gitu, baru saya beli. Jadi kadang misalnya teman saya atau siapapun itu gitu kan ngasih tahu nih, misalnya ini menarik loh gitu kan. Tapi nggak serta merta langsung saya beli gitu. Bisa aja saya beda average-nya gitu. Misalnya teman saya udah masuk mungkin di average 500, saya baru di 700 karena saya baru meyakini di situ atau mungkin baru berani ketika saya beli di situ. Tapi kan beda-beda tiap orang. Makanya saya bilang ya. kita bisa sama pilihannya sahamnya tapi nasibnya bisa berbeda juga. Oke, oke, jelas. Dan kalau kalau misalnya one step further kan ada juga yang grup-grup yang nawarin just tip lah gitu kan, titip dana gitu. Kira-kira komennya apa nih mengenai, karena itu kan makin makin banyak ya, makin marak gitu kan. Udah lu tenang aja biar kita yang handle gitu. Kira-kira kalau kalau untuk yang itu komennya gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi ya, investasi itu, uang kita itu otoritas kita.
Jadi itu adalah otoritas kita masing-masing. Kalaupun kita mau menitipkan uang ke orang, atau mungkin kalau menurut saya mending ke manajer investasi aja langsung, kan banyak nih fund manager yang gede-gede yang Ya, terpercaya ya. yang emang udah punya nama. Ya udah mending di fund manager aja langsung yang udah memang berpengalaman di situ, banyak banget kan fund manager, manajer investasi dan segala pengelola dana juga. Ya udah gitu. Kalau grup-grup yang kayak gitu saya biasa bilang, aduh jangan deh, mending langsung ke fund Ya, manager aja ya. gitu, mending langsung yang terpercaya gitu, yang memang ada kantornya gitu kan, yang kita memang tahu bahwa dia fund manager besar, dana kelolaannya juga gede, dan memang track recordnya juga dalam mengelola dana orang bagus gitu. Jangan sampai kita, kan banyak ya mas orang tuh kalau kita lihat pemberitaan banyak banget nih di daerah-daerah yang iming-iming return gede, Ya, ya. iming-iming cepat dapat untung, tapi ternyata nggak ada. Itu menandakan bahwa sebenarnya financial literation kita itu masih rendah ketimbang inklusi keuangannya. Inklusinya kan bagus ya, kita bisa akses kemana-mana nih. Cuma banyak orang yang belum punya pemahaman literasi keuangan yang bagus Ya. gitu. Oke. Jadi kalau kalau kita bicara, tapi kalau fund manager itu berarti kan untuk retail, untuk skala kecil nggak ada kan ya? Mereka kan pasti minimumnya besar-besar gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau mulai, ideally kita belajar sendiri lah gitu kan? Gitu kan? Jadi, Mhm. Tapi ada yang private gitu juga, ada saya punya kenalan gitu kan, dia mengelola dana tapi private ya, terbatas gitu. Cuma tapi berizin gitu, punya punya oke, ibaratnya oke, ya punya sertifikasi keluaran dari otoritas OJK gitu ya. Jadi si A memang bisa menjadi seorang manajer oke, investasi, tapi oke. ya dana kelolaannya juga nggak gede-gede amat gitu. Ya, Ya, cuma itu kan gini loh, mau di fund manager, mau yang gede, institusi yang besar gitu, atau mungkin dikasih ke orang kan ibaratnya itu semuanya based on kepercayaan kan mas. Jadi kita tuh uang, soalnya ini masalahnya uang ya mas. Jadi kita benar-benar harus percaya gitu. Percaya sama siapa kita menaruh uang dan siapa yang mengelolakan dana kita gitu. Jadi memang kita itu harus benar-benar apa ya, selektif dalam memilih hal itu. ya, oke, oke. Dan berarti kalau kalau Mas Gibran sendiri, nggak melihat, jadi nggak melihat investasi sebagai sesuatu yang bisa didelegasikan gitu ya. Lebih baik kita in control, kita belajar dan kita kita lakukan sendiri. Ya sejauh ini karena saya mungkin Iya, belum ya. sibuk juga, nggak, orang Iya, mungkin ya. ya kebanyakan kan kalau kita lihat mas ya, orang-orang yang kaya gitu, yang duitnya itu banyak banget, yang nggak punya waktu lagi buat mengurus itu, mungkin dia ya menunjuk satu manajer investasi buat mengelolakan dananya gitu, bisa aja Ya. sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi sampai saat ini uang saya itu otoritas saya gitu, jadi masih dalam under control saya gitu, masih dalam, ya udah kita belajar, saya juga masih belajar gitu, dan ya saya ngelolanya semuanya sendiri. Tapi kalau sekarang, kalau saya ya sekarang, saya bantu orang tua saya mengelola Oke. dananya gitu. Jadi Jadi, ya karena ini ceritanya mas, orang tua saya itu literasi keuangannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya. ibaratnya mungkin duitnya cuma ada di tabungan atau apa. Hingga suatu saat saya mengerti pasar modal, saya bantu gitu. Kayak, mau nggak saya coba investasiin ke instrumen ini. Saya jelasin gini, 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 gini. Ya, tapi ada risiko dan segala macamnya. Ya udah saya kelolain. Tapi ternyata alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Jadi saya kembaliin dana plus returnnya, dan waktu itu dana ibu saya ya, uang ibu saya gitu, kayak kaget aja, kayak wah besar juga gitu ya returnnya gitu. Dalam beberapa bulan besar juga nih returnnya. Iya. Ini akhirnya sampai sekarang saya bantu buat ngelolain aja gitu. oke. Hati-hati nih kalau ngomong di IG Live. Mas Gibran udah jadi fund manager nanti Enggak, tapi kan di ini DM-in. uang pribadi Iya, iya. ibu saya, Nanti ibaratnya yang ya lain punya orang tua ikutan minta saya gitu pribadi kan. gitu kan. Enggak ya. Yang lain minta. Dan nitip aja deh, lebih gampang. Ya untuk uang pribadi orang tua saya. Oke, jadi lanjut ke ketika kita trading gitu kan, kita bilang oke kita nggak nitip lah. Kalau cari tips, oke ada tips tapi kita analisa sendiri. Terus kalau kita yakin kita tahu apa itu yang sedang disarankan, maka kita ambil itu atas keputusan sendiri. Nah, berikutnya kalau kita bicara trading, katakanlah kita profit gitu, apakah dengan kita profit kita investing atau trading lah gitu kan? Apakah keuntungan itu kita lipat gitu di trade, diinvestasikan, artinya setiap trade Oh, kita semakin besar atau oke itu oke, ngerti. justru
itu serakah gitu, atau itu yang benar yang seperti itu gitu, kira-kira gimana nih? Ada yang prinsipnya ketika dia gede cuannya gitu ya, returnnya udah gede, cuannya dibungkus, terus cuannya diputar lagi gitu Ya, kan? ya, Itu ya, ya, maksudnya ya ya, Mas ya. ya. Cuannya diputar lagi sebagai modal. Kalau saya enggak. Jadi kalau saya modalnya misalnya 10, misalnya 10, terus saya Ya. cuannya 5, 5-nya saya bungkus, saya ambil, saya simpen untuk jadi dana apa ya ibaratnya. Jadi uang, ya jadi uang yang liquid aja. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada saham yang menarik baru saya beli. Kalau enggak ya saya taruh aja gitu. Saya nggak pernah cuannya saya gulung lagi jadi Hmm. modal gitu, enggak. Karena saya memang punya modal gitu kayak yang memang saya alokasikan buat membeli saham. Kalau cuannya saya simpan. Itu money management saya sih. Saya simpan, saya taruh di tabungan lah ya. Saya ambil gitu kan, taruh di tabungan. Ya modalnya aja saya putar. Kalau suatu saat misalnya nih ada saham yang baru, emiten baru IPO, ada EIPO, terus menarik. Nah, baru tuh duit itu saya masukin. Nah, itulah gunanya Oke. orang punya money management yang baik juga, Mas. Karena kan kebanyakan kalau misalnya dia sahamnya naik, cepet-cepet dijual. Ya, Kenapa dijual? Mungkin ada saham emiten menarik yang lain gitu yang mau dia dibeli. mau pindah Nah, gitu kalau ya. saya, ya kalau saya sampai saat ini, kalau misalnya emitennya masih trennya bagus, saya nggak jual gitu. Oke, oke. Berarti nambah dana itu, kalau Mas Gibran nambah dana ketika ada peluang baru nambah gitu ya? Iya, ya baru Ya, saya nambah RDN-nya kalau misalnya ada yang menarik gitu kan. Jadi ada ya, standby, uang standby lah ceritanya. Ada uang uang yang standby. standby gitu buat dimasukin gitu. Ada tetap. Oke, oke. Terus kalau 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 misalnya kita bicara, itu tadi kita bicara kalau profit gitu kan. Kalau rugi gimana tuh? Maksudnya katakanlah ketika kita lagi floating loss, atau katakanlah kita mungkin udah malah udah realize loss gitu. Kita kita trading kita loss. Apakah berarti kita seharusnya trade berikutnya itu kita turun, money management ngikutin sisa modal, atau enggak? Karena sebenarnya Hmm. modal awal kita sekian gitu. Oke, tergantung sih Mas. Tergantung itu kita beli sahamnya itu buat apa. Kalau misalnya buat eh, scalping yang jangka pendek banget ya, yang hitungan menit, ya memang kita harus manajemen risikonya itu harus jauh lebih ketat. Tapi ketika kita beli saham buat misalnya jangka panjang, terus loss, bukan loss sih, floating loss gitu ya, masih floating loss, ya udah biarin aja. Tergantung kita mau average down-nya di titik mana. Jadi berbeda treatmentnya setiap plan yang kita buat. Kalau misalnya plan yang kita buat buat scalping, terus misalnya ternyata kan batas toleransi rugi tiap orang itu beda-beda ya, Mas. Iya, Jadi kalau orang tanya berapa persen persentase rugi yang bisa kamu toleransi, beda-beda. Jangan bicara persentase gitu. Saya sih biasanya bicara nominalnya. Ya. hmm, Kenapa bicara nominal? Kalau bicara persentase, 100 juta turun 5% kan 5 juta, Mas. Ya kan? ya, Lumayan ya, kan? ya, betul. Kalau dia muter dananya buat scalping 1 miliar misalnya, turun 5%, berapa tuh? 10% Lima, aja 100 juta, 50 juta. 50 Kan juta. gede kan? Gede, nominalnya tuh gede. Jadi semuanya itu kalau menurut saya tergantung nominalnya. Tiap orang tuh beda-beda, Mas. Ada yang bisa rugi, mentoleransi rugi sampai mungkin 50 juta, 100 juta. Ya, Beda-beda tiap orang. Jadi nggak bisa disamaratain gitu. Kalau saya sih biasanya berbicara nominal, bukan persentase. Tapi kalau persentase, mungkin around 3-5% ketika misalnya saya scalping atau ketika misalnya saya trading harian ya, saya batas toleransinya 3-5% gitu. Jadi memang buat plannya itu ketika saya beli, oh misalnya saya beli harga 100, batas rugi saya di 94 atau 95 gitu ya. Jadi sahamnya kalau turun di hari itu ternyata mendekati closing turun ke 94, wah saya cut loss gitu. ya. Gitu sih, Mas. Kalau kalau sekarang tradingnya Mas Gibran itu stylenya apakah lebih lebih swing, apa scalping, atau apa sih yang sekarang lagi dijalankan nih? Kalau sekarang sih lebih kepada swing atau kayak positioning trading gitu. Jadi mungkin karena saya lagi banyak kerjaan, jadi Ya, nggak punya oke. waktu tiap hari buat mantau Nggak market. terlalu Dan intensif lah. walaupun saya juga kerjanya di market juga sih, mantaunya market. Cuma nggak mau terlalu ribet gitu Iya, memperhatikan candle, candle tiap hari gitu kan. Melihat market tiap hari gimana nih sahamnya, beli apa nih. Nggak. Jadi sekarang saya lebih banyak swing sama positioning trading. Jadi ya tinggal nentuin kita ketika saya beli misalnya beli satu saham di harga 650, tinggal pas beli plannya
misalnya ketika dia turun ke 580 saya cut loss misalnya ya. Oh Hmm. ternyata sahamnya naik, batas cut loss-nya aja saya naikin terus. Jadi sebenarnya untung kita, jadi selama saham itu Trailing gitu ya. masih uptrend, ya saham itu masih uptrend, ya udah berarti kita masih mengikuti aja gerak suatu saham itu. Jadi untung kita tuh maksimal. Jadi saya dapat ini dari teman saya juga sih sampai sehari. Jadi saya tercerahkan dari teman saya, "Bek, kenapa kalau kamu nggak punya waktu mending swing aja gitu." Oh ya udah, pas saya lakuin itu wah ternyata enak gitu kan. Ternyata cuannya Ya. maksimal gitu. Oke, oke. Dan kalau misalnya tadi kita bicara, kita ambil contoh gitu kan tadi maksimal rugi 5% misalnya per trade. Apakah itu cuma contoh atau Mas Gibran memang money managementnya itu apa? eh Maksudnya berarti satu peluru itu 5%, berarti ada 20 peluru atau gimana nih kira-kira Hmm. strategi Kalau saya pembagiannya? Kalau misalnya saya beli satu saham mas, misalnya yang kayak saya bercerita yang dulu ya mas, saya itu misalnya scalping, ketika 5% rugi, saya udah nggak trade lagi di Hmm. satu hari perdagangan itu. Kenapa sih saya nggak trade? Saya menghindari yang namanya over trading. Oke, Karena oke. kadang tuh biasa gini loh, psikologis kita tuh agak terganggu mas. Ketika kita loss, kita tuh berusaha untuk mengembalikan loss itu. Jadi akhirnya kita tuh biasanya agak, dulu Ya, saya juga ya. pernah gitu ya, membabi buta lah, asal hantam lah, segala macam dibeli gitu. Jadi akhirnya loss kita makin gede gitu. Jadi akhirnya saya Oke. membatasi. Kalau saya sudah loss dalam satu hari itu, saya udah loss sekali, biasanya saya itu udah nggak trading di hari itu. Mungkin saya mencoba besok lagi gitu. Supaya saya itu cuma menghindari over trade sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Dan itu tadi kalau kalau scalping, kalau swing apakah sama atau kan kalau swing kan temponya lebih panjang ya? Lebih Dan panjang juga ya. Kalau swing, ya udah dibiarin aja. Misalnya saya beli satu saham emiten ABCD, harganya misalnya Rp650 ya, 650 nih. Batas stop loss saya itu di anggaplah 580. Terus ternyata sahamnya naik ke 750. Otomatis batas stop loss saya itu saya naikin ke hmm, 650 misalnya. Nanti kalau harganya naik ke 800, stop loss saya naik lagi ke 800. Pokoknya batasnya aja yang dinaikin terus. Batas oke, stop lossnya dinaikin terus. Hingga akhirnya ketika misalnya sahamnya 5.000, harganya dari 600 jadi 5.000, kan cuannya maksimal kan Mas? ya, Karena batas stop loss kita, jadi manage kita itu kita naikin terus batas stop lossnya. Jadi enak akhirnya. oke, oke. Dan kalau misalnya kita bicara eh, misalnya katakanlah kita ambil angka modal 10 juta gitu untuk swing gitu misalnya. Modal 10 juta, Mhm. dari 10 juta itu kira-kira dibagi jadi berapa instrumen sih? Oh, berapa emiten gitu? Iya, Kalau misalnya modal awalnya 10 juta ya, misalnya buat swing, biasanya sih kalau menurut saya pribadi, itu maksimal gitu maksimal, ambil maksimal satu. banget. Maksimal banget 3 emiten, itu udah maksimal ya. Jadi Oke, mungkin 30, 30, 40, atau 30%, 30%, 40% gitu dari uang 10 juta ini, atau bisa juga 35, 35, 30, ya tergantung. Semuanya beda-beda. oke, Kadang juga ada orang yang suka 40, 40, 20%-nya dia di duit biasa, nggak dibeliin apa-apa. Jadi kayak buat standby kalau misalnya standby. iya ada apa-apa, bisa average down, pelurunya masih ada, ibaratnya Oke. pelurunya nggak habis. Oke, katakanlah berarti tadi kan kalau kita bicara contohnya misalnya 10 juta, apakah kalau misalnya modalnya nanti naik, misalnya double gitu, berarti kita bisa nambah emiten atau sarannya tetap tiga? Atau tiga tadi karena modal 10 juta gitu loh. Oh, kalau punya Katakanlah modal misalnya lebih gede 20 lagi, misalnya, baginya lebih banyak. katakanlah iya 20 juta, terus misalnya uangnya udah 10 juta nih mas, udah dibelanjain semuanya misalnya, Ya, ya, katakanlah udah tiga dibelanjain, emiten 10 lah. jutanya udah habis nih ceritanya, ya 10 jutanya udah habis nih. Semua yang misalnya belinya 3 emiten, 3 emitennya ini naik semuanya, ya kan, naik. Nah punya duit lagi nih 10 juta, kembali lagi, mau nambah posisi di emiten yang udah dipunya, atau mau beli, cari emiten lagi, boleh juga. Kalau saya sih punya modal lain, ya saya cari emiten yang lain lagi gitu kan. Oke, Saya nggak, kalau saya sih tipikalnya nggak suka average down, nggak suka average up. Kalau saya beda, nggak tahu orang lain gitu. Jadi kalau saya beli satu saham, saya sukanya all in. All in itu dalam artian kalau saya punya duit lima gitu ya, saya 5 nih modalnya. Terus saya lihat satu saham potensial, saya masukin semuanya lima limanya oke, gitu.
Kalau saya Oke. gitu, karena saya suka average down aja. Kalau misalnya udah turun dan saya lihat nggak bagus trennya patah, ya udah saya cut loss gitu. Tapi kalau Ya, naik, ya udah biarin aja. Jadi contohnya di rata-rata nih apa ya Mas, saham IPO gitu. Kalau kita lihat saham yang baru IPO misalnya Mas, ada orang biasanya bilang eh, ada beberapa yang suka ikut IPO. Saya juga suka ikut IPO. Ada iya, juga yang biasa ya nungguin aja deh pas kita punya titik buat masuk beli sahamnya gitu. Karena kalau kita beli IPO kan penjatahan ya Mas. Belum tentu misalnya dari uang kita ada 100%, belum, ya nggak belum mungkin tentu, 100% iya, yang terjemput uangnya. Ya, biasanya cuma 5%, 10%. Kalau jumlahnya banyak itu harus dipertanyain. Sahamnya kayaknya nggak bagus gitu kan. ya, Jadi jadi ada, kalau saya punya temen tipikalnya misalnya di suatu saham lah ya ABCD gitu, dia nggak beli di IPO tapi dia punya modal misalnya 1 miliar, tapi dia tungguin di satu harga yang memang ternyata masih bagus trennya, dia masuk 1 miliar all in tak, nanti dia biarin naik sahamnya kayak gitu sih. Jadi beda-beda kan tiap orang tuh. Kadang kalau saya dalam pertemanan saya tuh sharing-sharing, beda-beda tipikal atau cara mereka trading atau cara mereka memanage uangnya, karena tiap orang masing-masing beda juga gitu. oke, oke, oke. Dan ini mungkin kita masuk ke segmen pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa nih. Ada beberapa pertanyaan menarik. Yang pertama, apakah kurang tidur mempengaruhi kualitas trading? Menurut Mas Gibran gimana nih? Eh, Kurang tidur mempengaruhi kualitas trading. Bisa iya, bisa enggak. Mungkin kalau kurang tidur orangnya nggak bisa berpikir jernih gitu kan. Akhirnya kalau dia cut loss, terus beli, 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 terus akhirnya Ya, jadi over trading. Kalau misalnya ternyata kurang tidur karena dia malamnya mencari saham yang potensial, lakuin analisis ya, gitu ya, melakukan analisis satu emiten, buka chartnya, buka newsnya, buka semua dilihat nih, wah ini bagus nih chartnya gini. Ya mungkin besok dia akan, ya kalau dia bikin plannya dengan baik dan benar ya. gitu kan, ya mungkin dia besoknya cuan gitu. Jadi beda-beda aja sih Mas nasibnya gitu kan. Semoga. Kalau dia malamnya begadang nggak punya plan misalnya besok, ya lihat besok deh apa yang terjadi gitu. Ya mungkin juga nasibnya beda juga gitu. Kalau saya kadang malam kalau misalnya market udah tutup, kalau saya pribadi sih, kalau dulu ya, dulu kalau misalnya saya mau scalping, saya lihat aja tuh. Saya lihat aja apa namanya, satu top gainer, saya lihat top gainer, saya lihat satu-satu, saya sisir satu-satu, lihat volumenya, lihat bid overnya, terus buka candlenya, terus juga buka newsnya. Oh ini nih misalnya saham yang auto reject atas, misalnya arah. Kan kalau misalnya kita bicara soal potensi ya, ini kita berbicara potensi mas, bukan bicara kepastian gitu ya. Ya, Saham arah, potensi untuk naiknya besok itu lumayan gede gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita bicara soal risiko, kalau sahamnya ditutup auto reject atas, kalau besok di ARB, itu enak sih sebenarnya selama pandemi ini karena kan ada batas ARB-nya 6% ya. Satu hari 6% gitu kan. Jadi kemungkinan rugi kita 6%, kemungkinan cuan kita kalau dia arah lagi besoknya ya 35% gitu kan atau 25% gitu. Jadi ibaratnya persentase antara untung dan rugi masih untung nih lebih gede gitu kan. Karena selama pandemi ya, karena dulu kan kalau kita ingat ARB-nya 25, arahnya 25. Jadi kok nol jadinya kan. Kalau sekarang kan enak ya. ARB-nya 6, arahnya 25%. iya. Kalau yang murah gitu ya di bawah 200, arahnya 35%. Jadi persentasenya untungnya lebih gede. Jadi biasanya dulu pertama saya tahu scalping gitu kan, saya tuh suka main di saham-saham yang arah gitu. Tapi cepet. Ya, Jadi kalau udah beli beberapa tik, 5 sampai 10 tik jual, udah selesai. Tutup. Jadi kalau saya udah scalping mas, selesai tutup akun sekuritasnya, pergi melanjutkan hidup. Dulu ya, saya suka gitu karena kak kita tuh jadi manusia mas, kita tuh nggak pernah punya rasa puas gitu loh. Kalau kita habis cuan, wah, saya cuan nih. Besok ya, beberapa menit kemudian coba lagi. Akhirnya untung yang udah kita punya kegulung lagi kan, banyak kan yang suka gitu, untungnya kegulung lagi. Kalau saya dulu pas suka scalping, kalau udah cuan, udah selesai, tutup, pergi melanjutkan hidup, beraktivitas. Karena hidup bukan cuma buat, karena saya nggak trading buat hidup gitu kan, saya punya ya, ya, kerjaan juga, ya. kita punya kehidupan sosial, kita punya harus berinteraksi dan orang lain dan segala macamnya.
ya beda-beda kan. Ada orang yang trading for life gitu kan, ada yang ya trading trading aja gitu kan, punya pendapatan tetap gitu, punya income. Ada juga kan yang memang Ya, hidup dari trading gitu. Jadi beda-beda tiap orang. oke, clear. Dan ini ada yang nanya apa itu FOMO? FOMO itu takut ketinggalan, fear of missing Ya, out. fear of missing out gitu kan. Ya, Terus ada pertanyaan tadi mengenai, mungkin ini tadi sebenarnya udah dibahas ya, mengenai trading itu pakai dana yang aman. Dana yang aman tuh kayak gimana sih? Mungkin tadi udah dijawab itu ya, sebenarnya udah dibahas bahwa dananya sebenarnya dana bukan kebutuhan hidup kita, semua itu sudah terpenuhi, kita sudah terlindungi dulu ya, baru sisanya uang lebih lah gitu kan. iya, iya. Jadi kalau orang nanya gimana cara mulai berinvestasi, ya punya pendapatan dulu. Punya Iya, pendapatan di mana pendapatannya lebih gede dari pengeluarannya, supaya ada sisa yang bisa di saving gitu, yang bisa dipakai buat berinvestasi. oke. Mungkin balik lagi ke pertanyaan psikologis mengenai FOMO ini, apakah menurut Mas Gibran seorang trader itu ketika trading itu dak dikduk itu sesuatu yang wajar biasa atau enggak? Trading itu seharusnya sesuatu yang fun. Artinya kalau kita dak dikduk berarti kita lewat dari limit kita nih sebenarnya, atau enggak? Memang di awal pasti dak dikduk sampai kita terbiasa dengan pergerakan eh, naik turunnya harga gitu. Ya, memang sih kalau misalnya orang dakdikduk pasti normal ya, Mas. Karena Normal dulu ya? juga saya pertama kali itu terus tiba-tiba kita punya uang 10 juta, tiba-tiba turun nilainya berkurang gitu. Misalnya turunnya 6% gitu ya. 6% berarti berapa tuh? 10%, 1.600.000 tiba-tiba hilang dalam beberapa menit dan detik itu kan Ya, ya agak mengganggu psikologis juga ya. Jadi ya kalau dakdikduk memang biasa sih, tapi lama kelamaan seiring di market juga ya biasa aja gitu sebenarnya. Jadi ya kalau turun oh berarti turun gitu, biasa aja sih sebenarnya. Kalau ya. saat ini sekarang ya, tapi awal-awal dakdikduk juga sih sebenarnya. Oke. Dan Mas Gibran sendiri udah pernah trading produk lain nggak selain saham gitu? Misalnya seperti forex atau kripto yang katakanlah volatilitasnya lebih Oh tinggi gitu. iya, saya pernah di kripto, Oke. Pernah atau sedang tapi nih? Pernah atau? pernah, Oh, pernah. pernah. Berarti Tapi tidak iya lagi. kalau orang tanya gitu kan, kamu pernah nggak beli kripto? Pernah gitu ya. Kalau ditanya bagus atau enggak, saya nggak bisa menjawab bagus atau enggak gitu kan. Tapi semuanya kembali lagi ke risk profile-nya. Kalau saya nggak suka yang ibaratnya kripto kan fluktuasinya kenceng banget ya, gede gitu. Kalau saya nggak bisa dengan gitu. Takutnya saya jantungan gitu ya. Kalau market kan ibaratnya udah ada batas turunnya berapa, batas naiknya berapa gitu kan. Ya, Kalau kripto kan sampai saat ini belum ada. Jadi ya saya ya nggak bisa betul. gitu. Ya. Kalau kan orang nggak bisa memaksakan, oh beli beli ini, beli itu nggak bisa. Jadi kembali lagi ke risk profile-nya. Kalau saya sih, kalau dulu saya pernah coba, kayaknya 4 hari ya atau 5 hari saya nyoba kripto, wah saya nggak bisa tidur jujur gitu kan, karena ya marketnya kan buka 24 hour gitu kan. Sedangkan saya harus tidur, saya takut gitu, wah duitnya nanti hilang gitu, atau duitnya nanti loss gitu, atau jadi floating loss. Jadi ya kalau saya sih, ya memang nggak sesuai dengan risk profile saya aja. Oke, nggak sesuai. Artinya kalau misalnya volatilitas suatu instrumen atau bahkan suatu emiten volatilitasnya lebih tinggi, itu kita juga belum tentu itu cocok buat kita gitu ya. Jadi kita melihatnya Iya, per emiten gitu ya. Atau ya, benar. ya bahkan ya. Iya, kalau Oke, saham yang, ya kan kita tahu ada saham blue chip, ada saham yang lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Ibaratnya kalau lapis yang saham harganya murah gitu kan, yang market cap-nya juga kecil gitu, iya, itu kan iya, enak ya di naik turunnya itu fluktuasinya bisa. Misalnya kalau lihat ya saham-saham yang auto reject atas 35% atau 25% pasti harganya itu 200, 500 kayak gitu kan. Nggak mungkin iya. saham dengan market cap gede auto misalnya kayak BBCA, ini disclaimer ya, misalnya BCA auto reject atas naiknya 25% sehari, wah impossible gitu kan, karena ya market capnya gede ya, kapitalisasi pasarnya besar gitu. Jadi kalau dia naik arah berarti IHSG-nya juga naik dong kenceng gitu kan. Nah kalau yang saham kapitalisasi pasarnya kecil kan, jadi naik naik turunnya itu memang fluktuasinya itu gede banget gitu. Jadi kalau orang nanya, kamu main saham yang kayak gitu ya? Mana? Iya.
ada juga gitu kan. Jadi tergantung aja orang-orang. Ada porsinya gitu ya. Iya benar-benar. Ada porsi dan sesuai dengan masing-masing pribadi kita loh, Mas. Yap. Oke. Oke. Tapi berarti kalau untuk pemula, balik lagi kita bicara psikologis untuk pemula, apakah pemula itu berarti kita bilang lebih baik yang volatilitasnya lebih kecil gitu ketimbang yang volatilitasnya lebih besar gitu? Atau memang ya kalau lu mau belajar itu ya harus sambil praktek gitu. Artinya kita Ya, bisa bisa belajar yang ini dengan yang trading yang ini dulu nggak atau enggak? Ini dua dua hal berbeda gitu kan? kalau ya memang sih kalau saya sendiri pengalaman saya itu learning by doing ya. Jadi market Learning ya by udah doing. learning belajar sambil berjalan aja nih ini dalam market. Tapi kalau pertama kali saya beli saham itu adalah saham yang memang buat investasi. Kalau saya, jadi saya punya portofolio investasi yang memang buat investasi jangka panjang. Jadi bukan buat trading atau scalping gitu enggak. Jadi memang buat investasi. Pertama kali saya beli saham itu adalah saham buat investasi. Saya ingat banget. Saham pertama saya itu yang buat investasi ya saham BCA. Ini bukan ngajak suruh orang beli BCA, enggak. Tapi memang saya berinvestasi di beberapa saham-saham yang big caps lah ya, yang LQ45, yang ya fundamentalnya bagus dan segala macam. Itu buat investasi jangka panjang ya, long term Ya, gitu. ya. Nah, setelah lumayan bagus nih ilmunya, mengerti-mengerti, banyak bertanya, seiring berjalannya waktu, cobalah saya scalping. Nah, scalping kan nggak mungkin di saham yang market cap-nya gede gitu kan, yang tadi saya bilang. Pasti saham dengan market cap-nya yang kecil. Otomatis saham yang lapis 3, barulah saya masuk. Itu pun, jujur saya pernah rugi di satu saham, itu, wah parah banget ruginya mas. Sampai, saya tuh nggak trading 1 minggu. Ini jujur, saya tuh nggak masuk market 1 minggu. Kenapa? Karena waktu itu, saya beli saham ABCD ya namanya gitu, jangan disebut ABCD. Saya lagi scalping, saya tinggal ke toilet. Tinggal ke toilet, turun ARB. Jadi waktu itu saya ingat banget belinya di 1.700 suatu emiten ini. Itu dia naik ke 2.000 atau 2.500, saya itu udah untung 12%. Tapi ya namanya maruk ya, maksudnya greedy dan belum bagus gitu apa ya, manajemen mentalnya gitu. Padahal saya udah bilang bahwa ini buat cuma scalping aja. Saya tinggalin ke toilet, Mas. Keluar dari toilet minus 6%. Enggak minus 6%. Kan sahamnya itu udah naik 12%. Di 12% saya beli naik ke 24%. Berarti saya udah untung 12%. Nah, turun ke ARB 6%. Berarti saya minus 12 tambah 6, 16, 18%. Di Ya. hari itu saya minus 18%. Saya masih punya, besok naik nih. Besok ternyata ARB, Mas. Tambah 6% Oh, lagi. Besoknya ARB. Dan saya nggak punya kesempatan buat menjual itu. Akhirnya saya rugi di saham itu, saya beli di 1.700, saya cut loss-nya di Rp900. Berarti around 40% ya, 40-50%. wow. Iya, hampir 50% ya. Hampir Ya. 50. Ya, semenjak itu belajar bahwa, wah nggak boleh nih kayak gini. Boleh nih semuanya terulang. Kalau yang ada kita jatuh nggak ada duit gitu kan. Ibaratnya Iya. mau investasi, ujung-ujungnya donasi gitu. Donasinya ke pasar modal lagi. Karena kita cut loss terus. Oke. Iya, ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita bicara kalau kalau di forex gitu, kira-kira kalau misalnya Mas Gibran ada pengalaman di forex nggak? Gitu. Kan ada Kalau yang bilang, saya wah pernah forex lihat teman resikonya saya gitu. besar gitu. Kalau sampai sekarang saya pernah lihat teman saya gitu ya. Ada satu orang teman saya, kenalan saya, kenal baik saya, itu di forex. Tapi Ya, saya pernah nanya, ya kembali lagi ke risk profile, kembali lagi ke ya, ya. pribadi masing-masing. Kalau waktu itu dijelasin nih, saya bilang, oh kayaknya saya belum belum ya, saya nggak Belum, tahu ke belum. depan mau atau enggak gitu ya. Tapi saya bilang, oh saya saat ini saya belum gitu, saya di sini aja deh. Kalau misalnya tertarik kan tinggal belajar lah sama teman saya yang emang menurut Ya. saya dia udah lumayan hatam juga gitu kan, tinggal belajar aja lagi gitu. Nah tapi untuk saat ini saya belum ya, belum bukan berarti nggak mau gitu ya, tapi belum aja. Nah, mungkin itu poin bagus tuh. Belum, berarti nanti kalau mau harus belajar. Kira-kira nih kalau mau Iya. belajar gitu kan, belajar Hmm. itu kalau Mas Gibran belajar online, self learning atau berguru ke orang atau menurut Mas Gibran belajar itu gimana sih? Apakah kita ambil Pertama kursus gitu? ya, kalau Apapun saya itulah tuh misalnya lebih mau belajar saham atau kripto atau ya, forex gitu kan.
Kalau saya lebih suka ikut kelas, Mas. Jadi ikut kelas yang Oke. orang maksudnya udah terpercaya gitu ya. Udah jadi ada Jadi mending saya ikut, strukturnya gitu ya. ya, mending ikut kelas. Kalau ikut kelas kan itu ada ibaratnya kurikulum gitu ya, Mas, Iya. structure-nya gitu ya. Struktur kita memulai, oh ternyata gini 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 gitu. Jadi saya lebih baik ikut kelas. Kenapa ikut kelas? Supaya jelas dari awal. Oh, jelas nih penjelasannya, kurikulumnya tahu, tek 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 tek. Jadi sistematis kan cara menjelaskannya juga atau Iya, iya. belajarnya juga kita akhirnya bertahap gitu. Setelah ikut kelas sekali, ya itulah waktunya saya untuk entah dilihat di sosial media, lihat di YouTube orang yang bahas, baru pergi bertanya ke teman lah. Yang penting tuh yang paling pertama kita harus punya dasar gitu, dasar pengetahuannya. Jadi kalau kita tahu dasarnya, itu kan enak kita mengembangkannya. Nah, biasanya kan Iya. orang kalau nggak punya dasar, pasti kalau ditanya kayak, saya bingung mau mulai belajar dari mana. Atau misalnya Iya. kalau misalnya tanya sama saya, yang saya juga learning by doing, saya juga pasti bilang, oh saya juga bingung mau jelasin dari mana gitu kan. Mending kamu misalnya ikut, ya cari. Banyak kan sekarang kalau kita tuh banyak banget yang ngasih platform, entah itu mau instrumen investasi apapun ya mas. Banyak yang kasih platform buat belajar. Banyak banget. Jadi ya kita harus benar-benar bisa melihat aja dan belajar dimanapun gitu. Oke, oke, oke. Jadi mungkin kita kita rekap nih obrolan kita selama 1 jam ini. Tadi kita bicara yang pertama, step satu adalah punya pendapatan dulu ya. Ya Kita benar. punya pendapatan, terus kita basic financial planning tadi udah dibahas. Yang belum nonton nanti silahkan ya, nggak mungkin di ini satu persatu poinnya. Tapi basically kita punya uang dingin, kita alokasikan mulai dengan hal-hal yang basic dan kita bisa step up sesuai dengan profil resiko kita. Setiap instrumen, setiap emiten, setiap apapun itu punya punya profil resiko berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Jadi kita belajar dulu gitu ya. Terus tadi kita bahas money managementnya gimana, uh, kita bahas mengenai take profit, cut loss. Intinya kita harus punya plan, ya kan? Stick to the plan supaya kita nggak akhirnya ya, kebawa emosi gitu ya. Dan tadi Mas Gibran juga sharing tips kalau misalnya loss terlalu besar gimana itu semua bisa bisa ditonton lagi. Kira-kira um, dari situ ada poin yang mungkin ke skip atau mau ditambahkan dari Mas Gibran atau mungkin Iya kalau ada penutup untuk audiens kira-kira. jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi, entah di instrumen apapun, yang paling penting itu tahu di Ya, mana menempatkan uangnya. Ibaratnya tahu instrumen investasinya. Jangan ikut-ikutan, jangan karena orang beli satu atau jangan karena orang masuk ke satu investasi terus diiming-imingi imbal hasil yang gede. ya, Jangan gitu ya. Karena ibaratnya kalau ada yang menawarkan kita suatu instrumen investasi dan bilang oh ini fixed return misalnya 15%, 20% gitu kan. Wah, itu harus dipertanyakan. Karena kan ya kalau yang saya pelajarin juga ya. instrumen investasi itu ada risiko. Nah, risiko itu nggak bisa kita minimal, nggak bisa kita sampingkan gitu. Atau ya risiko akan tetap ada dalam sebuah instrumen investasi. Tapi gimana caranya risiko ini kita minimalisir gitu. Kita kelola dengan baik. Nah, jadi kalau ada yang nawarin teman-teman suatu instrumen investasi yang return imbal hasil pasti dan nggak ada risiko, nah itu yang harus hati-hati. Jadi memang ketika teman-teman mau mulai berinvestasi, tahu dulu deh instrumen investasi apa yang dibeli gitu kan, atau yang diambil gitu. Jangan sampai ya diiming-imingi hanya cuma karena mau cepet kaya gitu ya. Kalau kalau mau cepet kaya semua orang mau cepet kaya gitu, Ya. tapi ya lebih baik berproses aja gitu. Oke, oke, sip. Thank you banget Mas atas sharingnya, sangat insightful. Semoga membantu yang lain dan jangan lupa obrolan kita hari ini adalah berdasarkan pengalaman Mas Gibran. Jadi subjektif ya. Setiap orang itu punya background berbeda-beda. Silahkan ambil ilmu ini dan apply di dalam konteksnya masing-masing dan tanggung jawab sendiri. Disclaimer. Benar. Sip. Thank you banget Mas Gibran.